Usai mengakhiri Piala Menpora 2021, Persib langsung mengevaluasi penampilan tim. Salah satu hasilnya, mereka melepas Farshad Nur, pemain asing asal Afghanistan. Farshad dinilai kurang berkontribusi di ajang tersebut. Buktinya, ia tak melulu tampil sebagai starter dalam 7 laga yang ia mainkan. Terima kasih atas sambutan hangat Persib dan pengalaman indah ini. Sayang, saya tidak punya waktu lebih lama untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, tapi sesuatu terjadi karena ada alasan, kata Farshad melalui akun Instagram pribadinya, @farshadnor5. Ketika pertama kali bergabung dengan Persib, kondisinya memang tak ideal. Ia mengatakan sudah 16 bulan tak bermain sepak bola. Selain harus adaptasi dengan lingkungan Persib, ia pun harus mengatrol kualitas fisiknya secara bersama. Hal itu pasti sangat sulit dilakukan oleh seorang pemain. Gelandang berusia 26 tahun itu bisa menerima keputusan tim pelatih dan manajemen terkait nasibnya. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa rekan-rekannya di Persib dapat berprestasi lebih baik lagi. Saya harap, rekan-rekan setim, saudara memiliki karir dan kehidupan menakjubkan. Dalam waktu singkat ini, kalian menjadi hal luar biasa bagi saya. Kepada supporter, terima kasih telah selalu mendukung saya, tuturnya lagi. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, akhirnya menjawab keinginan banyak bobotoh untuk membawa pulang Omid Nazari yang kini bermain di Ceres FC. Apalagi penampilan Farshad Nur yang diproyeksikan untuk menggantikan Omid di lini tengah Persib ternyata tidak cukup memuaskan pada saat berlaga dalam ajang Piala Menpora. Saya tidak pernah meminta Omid untuk pergi kemanapun. Tapi itu keinginan dari Omid karena dia ingin lebih dekat dengan rumahnya di Filipina, mengurus bisnis dan mendapat tawaran kontrak dari tim yang bermain di AFC Cup. Dan baginya itu adalah hal yang penting. Ada hal lain yang membuatnya pergi dari tim ini, ujar Robert di Hotel Crown Plaza, Senin, tanggal 25 April tahun 2021. Pelatih berkebangsaan Belanda itu menambahkan, pria berdarah Filipina dan Swedia tersebut adalah pemain yang sangat penting dalam sistem permainan Persib. Sehingga kepergiannya di awal musim ini sedikit banyaknya mengubah apa yang sudah dibangun Robert sejak awal musim 2020. Omid adalah pemain yang bagus, memberikan keseimbangan yang bagus untuk tim kami dan bersama Kim Yefri Kurniawan membuat lini tengah menjadi dinamis, katanya. Selama Piala Menpora, tugas Omid dan Kim sebagai penyeimbang serta pengatur serangan diserahkan kepada Deddy Kusnandar dan Beckham Putra Nugraha. Namun diakui Robert, penampilan keduanya memang belum optimal. Apalagi setelah 1 tahun tak bermain dalam sebuah kompetisi. Kalian bisa lihat Deddy bermain di sangat banyak pertandingan dan Beckham yang baru sembuh dari cedera belum sepenuhnya siap. Dia berusaha keras tapi kehilangan sentuhannya di permainan karena masih harus meningkatkan fisik dan kekuatannya sekarang. Tapi itu positif, karena bisa belajar dari itu, katanya. Penampilan Kim Yefri Kurniawan bersama PSS Sleman di Piala Menpora 2021 terbilang cukup baik. Pria kelahiran tanggal 23 Maret tahun 1990 ini tampil penuh dalam 8 partai Super Elja di ajang pramusim ini. Dalam 720 menit bermain tersebut, ia berhasil membukukan 300 umpan, 6 umpan kunci, 3 umpan silang, 8 umpan terobosan, 14 umpan kepala, 27 tackle, 30 intercept dan 10 sapuan dengan sangat baik. PSS pun meraih posisi ketiga di Piala Menpora 2021 setelah mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 di Stadion Manahan Solo, Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021. Meski senang dengan pencapaian perdananya bersama PSS pada turnamen resmi,
Kim mengaku belum puas dengan kinerja apiknya itu. Saya memiliki target lebih tinggi bersama PSS. Saya ingin selalu tampil dengan performa 100% di setiap laga, ujar Kim Yefri Kurniawan dalam rilis resmi PSS. Sebelumnya, dalam channel YouTube PSS TV jelang Piala Menpora 2021, Kim secara belak-belakan mengungkap alasan dan target pribadinya ketika memutuskan menerima tawaran dari pelatih dan manajemen PSS untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di Stadion Maguwo Harjo ini. Menurut Kim Yefri Kurniawan, semuanya berawal dari komunikasi pribadinya dengan pelatih PSS, Dejan Antonik, yang pertama kali mengajaknya untuk berkolaborasi di PSS. Saya dengan Coach Dejan memiliki hubungan pribadi yang dekat. Sebelum di PSS, ia juga pernah mengajak saya ketika ia menangani tim lain, ungkap Kim yang pernah menjadi anak asuh Dejan di Pelita Bandung Raya atau PBR. Tawaran dari Dejan itu kemudian jadi momen penting buat Kim. Karena setelah itu, ia mulai menggali info lebih dalam seputar PSS. Sebelumnya, ia mengaku memang terkesan dengan atmosfer Stadion Maguwo Harjo ketika bersama Persib Bandung melakoni laga tandang. Lewat seorang sahabatnya, Kim juga banyak mendapat cerita positif tentang militansi Sleman fans dalam mendukung tim kesayangannya di setiap laga. Keinginan Kim Yefri Kurniawan bergabung di PSS kian menguat setelah Marco Gracia Paulo, Direktur Utama PT Putra Sleman Sembada, juga menghubunginya sekaligus menjelaskan visi dan misi PSS. Marco juga meyakinkan Kim bahwa PSS sangat membutuhkan kontribusinya. Kebetulan pada momen itu, Kim merasa sudah tiba saatnya ia meninggalkan zona nyamannya bersama Persib. Sejujurnya, saya nyaman di Persib, tapi saya merasa butuh tantangan dan meninggalkan zona nyaman itu. Kebetulan ada tawaran dari orang yang saya sangat kenal di PSS, ungkap Kim. Bagi Kim, PSS ibarat jodoh yang sudah direncanakan Tuhan buat dirinya bersama keluarga. Karena di PSS, selain bereuni dengan Dejan dan Marco, ia bisa kembali satu tim dengan kakak iparnya, Irfan Bahdim. Kami pernah satu tim di Persema Malang dan Timnas Indonesia. Tapi, saat itu situasinya berbeda karena adanya dualisme kompetisi di Indonesia, ceritanya. Meski usianya sudah 31 tahun, Kim yakin bisa bersaing di level atas sekaligus berkontribusi besar buat PSS. Bagi Kim, usia hanya sekadar angka semata. Karena ia merasa kondisi fisiknya sama seperti pemain usia 20-an. Ia pun sudah merenda asa bersama PSS. Selain berharap membantu PSS mewujudkan target tim, Kim juga ingin menjadi inspirasi buat para pemain muda. Itulah mengapa Kim berusaha tampil 100% baik dalam latihan maupun pertandingan bersama PSS. Dulu, saya pernah bilang akan pensiun minimal saat usia mencapai 35 tahun. Kita lihat saja nanti. Bisa saja saya masih bermain di atas usia itu dan tetap bersama PSS, pungkas Kim. Penjaga gawang muda Persib Akil Safik jadi satu-satunya pemain Persib yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) mulai Sabtu, tanggal 1 Mei tahun 2021 sampai Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021 di Jakarta. Persiapan ini dilakukan guna menatap lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Tergabung di grup G, Indonesia menyisakan 3 pertandingan lagi melawan Thailand tanggal 3 Juni, Vietnam tanggal 7 Juni dan terakhir Uni Emirat Arab (UAE) tanggal 11 Juni. Seluruh pertandingan itu terpusat sentralisasi, dilaksanakan di UAE seperti diumumkan AFC. Rasa syukur dipanjatkan Akil karena berkesempatan mengikuti TC untuk membuktikan diri layak berada di tim nasional. Ia terkejut atas pemanggilan ini mengingat ia tak dimainkan pelatih Robert Alberts selama turnamen prakompetisi Piala Menpora 2021. Tentu syukur alhamdulillah tujuan saya dengan masuk timnas. Apalagi tujuan semua pemain pengen masuk timnas, pemain muda, pemain manapun pasti ingin ke timnas, kata Akil.
Meski tak diturunkan di pertandingan Piala Menpora 2021, namun Akil langsung terlibat dalam latihan tim di bawah bimbingan pelatih penjaga gawang Luizinho Passos. Persiapannya sejauh ini bagus sih, sampai terakhir fisik juga terjaga. Dapat latihannya selama ini di Persib, di luar jadwal latihan tambah juga sendiri sih. Dipantau juga sama Passos kan, dikasih menu, materi sama Passos, ungkapnya. Di Timnas, Akil akan bersaing dengan penjaga gawang yang lebih senior. Ada nama Nadeo Argawinata, Bali United, dan M. Riyandi, Barito Putra. Keduanya cukup mendapat pengalaman di klubnya masing-masing. Ya, kita saling tukar ilmu sih sebenarnya. Seperti teman sendiri, tukar wawasan, tukar pengalaman, enjoy, jawabnya. Pesan dari Passos akan ia ingat sebagai bekal berlatih di Timnas nanti. Pesannya adalah ia harus kuat dan menunjukkan karakter, dan percaya kepada kemampuan diri. Passos selalu kasih pesan untuk kuat, tunjukkan karakter, terus sama lebih kepercaya diri, pungkasnya.